Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Nurdesiana dengan NIM akhir 024 dari kelas Gizi 5A. Baik, saya akan menyampaikan mengenai analisis kualitas diet menggunakan metode indeks gizi seimbang atau IGS dan Healthy Eating Index atau HEI. Apa yang kalian ketahui tentang IGS dan juga HEI? Jadi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu IGS dan juga HEI. Indeks gizi seimbang atau IGS adalah alat penilaian kualitas diet yang disesuaikan dengan pedoman gizi seimbang atau PGS Indonesia. IGS memberikan skor berdasarkan kesesuaian konsumsi pangan dengan anjuran seperti kecukupan buah, sayur, protein, serta pembatasan gula, garam, dan juga lemak. Alat ini fleksibel digunakan dengan berbagai metode penilaian konsumsi dan membantu mengidentifikasi konsumsi asupan yang kurang atau berlebih untuk mendukung perencanaan dan evaluasi intervensi gizi. Nah, lalu untuk yang berikutnya, apa sih HEI itu? HEI atau Healthy Eating Index adalah alat penilaian kualitas diet yang memberikan skor berdasarkan kesesuaian konsumsi pangan dengan pedoman gizi. Skor total ini menunjukkan seberapa sehat pola makan seseorang. Dengan skor tinggi berarti lebih sesuai anjuran. Data dapat dikumpulkan lewat food record, recall, atau SQFFQ yang dianalisis menggunakan rumus HEI yang dapat disesuaikan. HEI ini digunakan luas dalam penelitian dan evaluasi program gizi karena mampu mengidentifikasi komponen diet yang perlu diperbaiki. Baik, untuk tabel yang sebelah kiri merupakan biodata responden dan untuk tabel yang sebelah kanan merupakan salah satu hasil recall responden pada waktu weekend. Berikut merupakan hasil perhitungan asupan zat gizi responden. Untuk tabel yang sebelah kiri merupakan hasil recall pada waktu weekend dan pada tabel sebelah kanan merupakan hasil recall pada waktu weekday. Setelah kita menghitung asupan zat gizi responden dari data hasil recall, kita akan menghitung kebutuhan energi responden. Yang pertama kita lakukan akan menghitung IMT yang didapatkan hasilnya itu 20,8. Lalu setelah menghitung IMT, kita akan menghitung BMR Harris Benedict yang mendapatkan hasil 1346 kilokalori. Kemudian kita menghitung SDA yang diperoleh hasil 134,62 kilokalori per hari. Nah, langkah terakhir kita akan menghitung energi aktivitas fisik yang didapatkan hasilnya itu 2295 kilokalori per hari. Kita akan menganalisis asupan zat gizi responden dengan metode IGS. Jadi, langkah pertama kita akan mengumpulkan dan mengolah data konsumsi yang dilakukan melalui 24 hours recall yang kemudian menghitung asupan zat gizi dan mengelompokkan setiap bahan makanan ke dalam komponen IGS seperti karbohidrat, sayur, buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta komponen lemak, gula, kolesterol, dan juga natrium. Setelah itu, seluruh makanan dikonversi ke ukuran porsi standar untuk dibandingkan dengan anjuran PUGS sebagai dasar pemberian skor tiap komponen. Langkah kedua, kita akan menilai skor dan interpretasi yang dilakukan dengan memberikan skor sesuai dengan kategori dengan poin 0 hingga 10 yang berdasarkan kecukupan atau kelebihan konsumsi terhadap anjuran. Kemudian menjumlahkan seluruh komponen hingga memperoleh skor total IGS yaitu maksimal 100. Nah, skor ini kemudian ditotal dan diinterpretasikan, di mana nilai yang mendekati 100 menunjukkan pola makan seimbang, sedangkan skor rendah menandakan pola makan yang masih jauh dari prinsip gizi seimbang. Pada tabel sebelah paling kiri merupakan batas skor IGS yang digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis asupan zat gizi responden. Dapat dilihat pada tabel yang bagian tengah bahwa responden ini mendapatkan poin 15 dari 100. Hal ini terjadi karena konsumsi responden pada karbohidrat, sayur, buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan ini masih sangat rendah sehingga pola makan masih jauh dari gizi seimbang. Lalu rekomendasi yang dapat diberikan, responden sebaiknya menambah konsumsi buah, sayur, dan serat, terutama serat larut seperti beta-glukan yang terbukti menurunkan LDL dan meningkatkan kualitas diet. Lalu memperbanyak protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan sebagai pengganti protein hewani yang tinggi lemak jenuh. Lalu mengurangi gorengan dan juga makanan yang tinggi lemak jenuh dengan memilih teknik memasak lebih sehat serta konsumsi lemak tak jenuh dan serealia utuh.
Setelah kita melakukan analisis asupan zat gizi responden dengan metode IGS, selanjutnya kita akan menganalisis dengan metode HEI. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah pengumpulan dan pengolahan data konsumsi yang dilakukan melalui 24 hours recall. Kemudian seluruh makanan dikonversi ke satuan HEI seperti cup, ounce, gram, atau persen energi. Total konsumsi tiap komponen dihitung dan diubah menjadi density atau presentase energi yang sesuai dengan standar, lalu dibandingkan dengan nilai minimum dan juga maksimum untuk menentukan skor tiap komponen secara proporsional. Untuk langkah berikutnya, kita akan melakukan penilaian total dan juga interpretasi yang dilakukan dengan menjumlahkan skor semua komponen HEI 0 hingga 100 yang kemudian menginterpretasikan hasilnya berdasarkan cut off HEI seperti pada tabel di bawah ini, yang menjelaskan bahwa kurang dari 51 kualitas dietnya itu buruk, 51 hingga 80 memerlukan perbaikan, jika lebih dari 80 maka interpretasinya pola makan respondennya itu baik. Pada tabel paling kiri merupakan batas skor HEI yang digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis asupan zat gizi responden. Dapat dilihat pada tabel tengah bahwa responden ini memperoleh skor sebesar 50 yang menunjukkan bahwa kualitas diet ini masih buruk karena rendahnya asupan komponen sehat seperti buah, sayur, dan whole grains. Lalu rekomendasi yang bisa diberikan yakni meningkatkan komponen adekuasi dengan menambah konsumsi buah dan sayur serta memilih whole grains sebagai pengganti refined grains, serta meningkatkan asupan protein yang sehat. Setelah kita menilai asupan zat gizi responden dengan metode IGS, tentunya terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari metode tersebut. Yang pertama, kelebihannya yakni bisa menilai kekurangan dan kelebihan asupan seperti kayak gula, garam, dan juga lemak jenuh. Lalu fleksibel karena dapat digunakan dengan recall, FFQ, atau food record. Lalu dapat mengidentifikasi komponen pola makan yang bermasalah secara spesifik. Untuk kekurangan dari metode, yang pertama, rentan bias karena jika menggunakan recall itu bisa under atau reporting dan juga bias sosial. Lalu beberapa kelompok pangan terlalu digabung sehingga kurang detail dan juga tidak memiliki cut off baku sehingga interpretasi antar studi bisa berbeda. Untuk kelebihan dan juga kekurangan metode HEI ini, untuk kelebihannya yang pertama, skornya ini mudah dipahami untuk menilai kualitas diet. Lalu yang kedua, dapat mengidentifikasi aspek pola makan yang bermasalah secara spesifik. Dan yang terakhir, fleksibel digunakan dengan 24 hours recall, FFQ, atau food record. Untuk kekurangannya sendiri membutuhkan pemisahan detail subkelompok pangan sehingga analisis ini lebih kompleks. Lalu skor bisa lebih tinggi meski beberapa mikronutrien ini tetap rendah. Lalu rentan bias recall karena bergantung pada ketepatan ingatan dan pencatatan responden. Kesimpulan dari praktikum yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa skor IGS yang mendapatkan skor 15 dari 100 dan HEI yang mendapatkan skor 50 dari 100 menunjukkan bahwa kualitas diet responden ini masih buruk yang ditandai dengan rendahnya konsumsi buah, sayur, whole grain, serta tingginya asupan lemak jenuh dari gorengan dan pangan hewani. Meskipun kebutuhan energi sekitar 2.295 kilokalori per hari dan IMT tergolong normal dengan detail 20,8, pola makan ini keseluruhan masih jauh dari pedoman gizi sehingga perlu diperbaiki dengan meningkatkan pangan nabati dan mengurangi lemak jenuh serta kolesterol. Untuk saran yang bisa diberikan, yang pertama, pengumpulan data ini harus lebih teliti dengan memastikan responden memahami pertanyaan recall agar informasi yang diperoleh valid dan juga akurat. Lalu yang kedua, ketepatan konversi porsi dan pemahaman aturan penilaian IGS dan HEI ini sangat penting untuk menghasilkan skor yang benar. Lalu metode HEI, mahasiswa harus cermat dan mengkonversi makanan ke satuan cup ekuivalen agar tidak terjadi kesalahan penilaian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.